Berlatar di Incheon, Korea Selatan, tepatnya pada tahun 1993. Dua orang pria penagih hutang berjalan bersama sembari mengobrol. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Dusuk dan Jongbai. Suatu ketika, mereka melihat seorang ibu yang kebetulan mempunyai hutang kepada mereka. Melihatnya dari kejauhan, mereka berdua berusaha memastikannya. Berteriak di tengah keramaian, Dusuk menghentikan ibu dan anaknya yang hendak pergi melarikan diri. Dia adalah Myongja, peminjam uang yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myongja beralasan bahwa suaminya belum lama meninggal dan keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Dusuk yang tidak peduli dan terus membentak membuat putri kecil Myongja marah dan mencubit tangannya. Dusuk berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myongja agar dia tidak melarikan diri lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Myongja berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Dusuk yang kesal mengais putri kecilnya itu dan menjadikannya jaminan. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari kepada Myongja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis walau sudah diberikan jajanan dan hadiah gantungan kunci. Dusuk terpaksa melakukan semua ini karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun, keadaan ternyata tidak semudah itu. Myongja berusaha meminjam uang dari tempat lain, namun sayang, dia ditolak mentah-mentah. Jumlah uang yang dia pinjam tidak terlalu besar, hanya 750.000 won. Namun, dia sulit mendapatkannya mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina, dan fakta itu membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, Myongja menemukan seseorang yang akan membantunya. Setelah itu, dia menghubungi Dusuk dan memberitahunya bahwa dia akan membayar utangnya besok. Namun sayangnya, dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Sementara itu, Dusuk dan Jongbai membawa anak itu ke rumah mereka. Rumah yang berantakan dan tidak terawat. Dusuk memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Dusuk membawa anak itu ke kantor, di mana bosnya marah saat mengetahui permasalahannya itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Dusuk membawa anak itu pergi untuk menemui ibunya yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Dusuk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu untuk menunjukkan rumahnya. Ketika jalanan macet, anak itu kabur dan bersembunyi. Merasa anak itu akan pulang ke rumah, mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas untuk pulang. Di malam hari, anak itu tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut, dia bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya, melainkan tempat pos menjaga yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu tentu membuatnya sedih. Namun untuknya, dia adalah gadis cilik yang mandiri. Dengan polosnya, dia memutuskan untuk mencari sang ibu di keesokan harinya. Sementara itu, Dusuk menemui Myongja yang ditahan kantor imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa dia akan dideportasi kembali ke Cina. Namun, masalahnya adalah anaknya belum ditemukan. Dusuk terkejut dan dia terpaksa berbohong kepada Myongja saat dia berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Saat itu, Myongja menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Seung-i akan dijemput oleh pamannya yang bernama Myongdal. Seung-i akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myongja juga menjelaskan bahwa paman itu akan membayarkan semua utangnya. Myongja terpaksa melakukan semua hal itu demi kelangsungan hidup anaknya yang lebih baik. Dusuk mencari Seung-i di tempat tinggalnya, namun dia tidak menemukan apapun selain sepatu mungilnya yang tertinggal. Di malam hari, Seung-i terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal harapan bisa menemukan sang ibu. Ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi, Dusuk muncul dan memberinya sebuah pelajaran. Saat itu, Seung-i menangis meminta Dusuk untuk membantunya mencari sang ibu. Ketika Dusuk menjelaskan semuanya, Seung-i menangis tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan. Dusuk berusaha menenangkannya,
saat dia berkata bahwa Sengki akan diadopsi keluarga kaya dan ibunya akan datang menjemput suatu nanti. Mendengar hal itu, dia merasa lebih baik. Keesokan harinya, Sengki berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin, membersihkan rumah Dusuk yang berantakan dan melayaninya saat dia pulang kerja. Tidak lama dari itu, Byongdal menghubungi Dusuk dan memintanya untuk merawat Sengki sebelum dia datang menjemput dan membayar utang Myongja. Sesuai permintaan paman Byongdal, Dusuk membawa Sengki jalan-jalan di sekitar kota. Dusuk yang selalu memanggil Sengki dengan sebutan jaminan membuatnya kesal. Namun dia tertawa saat mengetahui nama Dusuk yang memiliki arti kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sengki memberikan nama baru untuknya, yaitu Sembo yang berarti pemenang. Pada hari itu, Dusuk membawanya pergi ke mall untuk membeli pakaian, pergi ke tempat makan dan membawanya ke konser idol walaupun mereka harus menyelinap karena tidak memiliki tiket. Bahkan, dia membelikannya merchandise kaset dan CD yang sangat diinginkan oleh Sengki. Jongbai berusaha merayakan hari terakhir Sengki sebelum dia pergi dan diadopsi keluarga baru. Walaupun senang, Sengki juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Dusuk mengantar dia ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemput. Dusuk membelikan CD player untuk Sengki agar dia bisa memainkan CD idol pemberiannya. Ketika paman Byongdal datang, Sengki merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Dusuk meyakinkan Sengki dan berkata kepadanya bahwa mereka akan saling berhubungan melalui pager, sebuah alat komunikasi di zaman dulu di mana pengguna harus mengirim pesan suara kepada operator sebelum akhirnya pesan itu dirubah ke dalam bentuk teks dan dikirim menuju pager yang dituju. Kepergian Sengki membuat Dusuk gelisah karena pager yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dusuk melacak alamat paman Byongdal melalui nomor teleponnya. Ternyata, Byongdal adalah orang asing yang menipu Myongja bahwa anaknya akan diadopsi keluarga kaya. Nyatanya, Sengki dijual untuk dijadikan pembantu. Dusuk marah saat dia tahu bahwa Sengki dijual hanya demi 300.000 won kepada orang lain yang tidak dia kenal. Sengki dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksanya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan pekerjaan berat lainnya. Sengki tidak bisa menghubungi Dusuk karena pager miliknya disimpan oleh Byongdal. Sengki berusaha mengirim pesan kepada pagernya, berharap sang ibu mungkin akan melihatnya. Suatu ketika, Sengki terluka saat pria mabuk melemparkan gelasnya. Serpihan kaca mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, Sengki hanya diberi obat luka biasa. Dusuk membawa kembali barang-barang Sengki yang disimpan Byongdal. Dia menemukan pager Sengki ada di dalam tasnya. Menyadari Sengki mengirim pesan ke pager tersebut, Dusuk segera membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu, Dusuk menerima telepon dengan suara tangisan yang meminta tolong kepadanya. Dusuk meminta alamat klub malam tersebut dan segera mendatanginya dengan marah. Setibanya di sana, Dusuk segera melepaskan Sengki yang terkunci di dalam rumah, memecahkan kacanya, dan membawanya pulang. Pemilik klub yang menyadari itu marah merasa sesuatu miliknya telah diambil. Dusuk memarahinya kembali saat dia bertanya berapa harga untuk menebus Sengki. Wanita itu meminta tebusan 4 juta won. Walaupun Dusuk tahu Sengki tidak dibeli semahal itu, dia tidak menawar karena dia tahu Sengki sangat berharga untuknya. Keesokan harinya, Dusuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Sengki. Setelah itu, dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa Sengki harus menjalani operasi khusus agar lukanya tidak membekas. Walaupun harganya sangat mahal, Dusuk tetap melakukannya demi masa depan Sengki. Keesokan harinya, Dusuk mendaftarkan dia ke sekolah.
Namun, sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar dia bisa diterima adalah Dusuk harus mengadopsinya sebagai anak. Sengki menangis. Dia tidak mau Dusuk menjadi ayah barunya. Mengetahui hal itu, Jongbei menasihati Sengki dan berkata kepadanya bahwa itu hanya berpura-pura. Sengki hanya takut sang ibu akan membenci dirinya, namun Jongbei berjanji akan menjelaskannya kepada sang ibu suatu nanti. Sengki yang malang tidak tahu bahwa sang ibu sebenarnya tidak akan pernah kembali kepadanya. Akhirnya, Dusuk mengangkat dia sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua. Dia menyekolahkannya, memberinya bekal makan, dan mendidiknya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika, Myongja kembali ke Korea. Dia datang ke sekolah Sengki bermaksud untuk memeriksa keadaan putrinya itu. Saat melihatnya dari kejauhan, Myongja terkejut karena ternyata Dusuk yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Singkat cerita, Sengki menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Dusuk selalu mencemaskannya jika pulang terlambat. Bahkan, dia memarahi pria yang membantunya pulang saat mabuk. Dusuk tidak mau putri kesayangannya itu dimiliki orang yang tidak pantas. Seperti ayah pada umumnya, Dusuk menanyai pria yang menjadi pacar Sengki saat itu. Menyadari kualifikasinya sangat bagus, Jongbei menyarankan Dusuk untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tidak lama dari itu, nenek dari Sengki menelpon Dusuk memberitahunya bahwa keadaan Myongja sedang kritis. Myongja berpesan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya itu. Setibanya di Cina, Sengki tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa, karena sudah belasan tahun dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, Dusuk dan Sengki tiba di rumah sederhana, tempat di mana ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa, Sengki akhirnya bertemu dengan sang ibu. Mereka berdua menangis saling melepaskan kerinduannya. Setelah itu, Myongja bersujud di hadapan Dusuk karena dia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya sudah dirawat dengan baik. Setelah meminta maaf atas semua permasalahan yang dia berikan, Myongja meminta bantuan Dusuk untuk yang terakhir kalinya. Dia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan. Namun dia merasa harus memberitahu kebenarannya bahwa ayah Seunggi ternyata masih hidup. Myongja meminta Dusuk untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah, Dusuk dan Seunggi kembali ke Korea. Di pagi hari, Seunggi melihat sepatu Dusuk yang sudah lama dan hampir rusak. Seunggi pergi bekerja paruh waktu, bermaksud untuk mencari uang dan membelikan sepatu baru untuk Dusuk. Sementara itu, Dusuk terus mencari keberadaan ayah kandung Seunggi. Walaupun dia merasa tidak sehat, setelah ditemukan, ternyata ayah Seunggi sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Tidak lama dari itu, Dusuk membawa Seunggi dan mempertemukan mereka berdua. Setelah pergi meninggalkan Seunggi, Dusuk bersedih mengira bahwa dia akan kembali bersama ayah kandungnya. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi. Seunggi menelpon Dusuk, memanggil dirinya dengan sebutan ayah, lalu memintanya untuk segera menjemput. Sembari membawa CD player milik Seunggi, Dusuk menjemput dia dengan perasaan bahagia. Namun penyakitnya yang semakin parah membuat dia mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Dusuk menghilang tanpa jejak dan kabar sedikit pun. 10 tahun kemudian, Seunggi tumbuh menjadi orang yang sukses. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Jongbei menelpon memberitahu Seunggi bahwa Dusuk sudah ditemukan. Jongbei membawa Seunggi ke rumah sakit, namun sayang, orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Seunggi teringat sesuatu, bahwa Dusuk bisa saja menggunakan nama Seungbo sebagai identitasnya, nama yang pernah dia berikan saat masih kecil. Setelah mencoba melacaknya, Seungbo yang mereka maksud berada di rumah rawat daerah Yongin.
Setibanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dusuk sudah lama mengalami infak otak. Namun karena tidak dirawat dengan baik, gejalanya kampuh dan kecelakaan itu terjadi. Karena tidak ada identitas apapun, dokter menemukan buku catatan yang bertuliskan nama Seungbo, lalu menggunakan nama itu sebagai identitas barunya. Kemudian mereka diantar oleh penjaga untuk menemui Dusuk di ruang rawatnya. Setelah sekian lamanya mereka tidak berjumpa, Jongbe dan Seungi menangis, menyesal karena baru menemukannya saat ini. Seungi berusaha mengingatkan dia bahwa dirinya adalah Jamina, putri yang ia rawat dari kecil. Mendengar hal itu, Dusuk tersenyum saat dia memperlihatkan CD player yang dia bawa selama ini. Seungi membawa sepatu yang belum sempat ia berikan kepada Dusuk saat itu. Ketika Seungi akan memasangkannya, dia melihat buku tabungan tersimpan di kaos kakinya. Seungi menangis, menyadari itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Dusuk telah menjadi sosok orang tua yang luar biasa, yang mencurahkan sisa hidupnya untuk Seungi, anak jaminan yang dia rawat dari kecil. Walau tidak mengingat apapun, Dusuk tersenyum bahagia saat air matanya mengalir. Film pun berakhir ketika Seungi menikah dan Dusuk berada di sisinya sebagai ayah, yang perlahan mulai mengingatnya kembali.